pernah takut dan ragu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang terus menuntun kita masuk dalam rencana dan hadirat Tuhan. Serahkan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dengarkan dan ikutilah segala perintah Tuhan. Biar Dia yang menjadi segalanya di dalam hidup kita. Biar Dia yang menjadi Raja yang memimpin kehidupan kita, untuk membawa kita terus masuk di dalam kekekalan bersama Tuhan yang kita percaya. Yesus Dia yang bertahta dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, kalau kami boleh terus bisa menyembah Tuhan, itu karena kuasa Roh Kudus-Mu yang ada dalam kami. Thank you Jesus. Thank you God. I love you Jesus.
kasih-Mu cukup untuk memulihkan kami Tuhan. Anugerah-Mu cukup untuk memulihkan kami. Bahwa hati kami memandang Engkau, bahwa mata kami memandang Engkau seumur hidup kami. Biar Engkau satu-satunya bagian terbaik dari hidup kami. Yang memulihkan kami Tuhan. Bahwa hati kami melekat kepada Engkau. Bahwa hati kami melekat kepada Engkau, melebihi apapun. Terima kasih buat hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami tidak sama dengan kami datang. Kami percaya Roh Kudus yang merestorasi hati kami. Kau berikan kami hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan. Bahwa kami mengalami kasih-Mu. Kasih-Mu itu cukup bagi kami. Kasih-Mu itu cukup bagi kami. Terima kasih Bapak berbicara Tuhan. Nyatakan isi hati, lembutkan hati kami. Roh Kudus, singkapkan kebenaran-Mu sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Kuasai ruangan ini, kuasai pikiran, perasaan, kehendak kami. Segala pekerjaan roh jahat, roh teritorial, kuasa kegelapan, ibu daya iblis kami tolak dalam nama Yesus. Bekerjalah Kau dengan bebas dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Senang sekali kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kita perlu lebih dalam lagi mengalami kasih Tuhan. Kita perlu lagi lebih dalam lagi mengalami kasih Tuhan. Sewaktu kita kemarin doa puasa, saya sempat bergumul gini, saudara. Tuhan, kok sulit sekali ya membawa orang itu untuk mengasihi Tuhan. Kenapa? Saya sempat lama bergumul tentang hal ini. Sampai ketika tadi malam doa, Tuhan ingatkan gini, saudara. Kenapa orang gak bisa mengasihi Tuhan? Karena sebenarnya karena mereka belum mengalami kasih Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Kenapa orang sulit sekali untuk total ikut Tuhan? Karena mereka sendiri belum pernah, atau mungkin mereka pernah dan mereka meninggalkan bagaimana nikmatnya hidup bersama dengan Tuhan. Saya ambil contoh sederhana. Kalau saudara pernah memakan kue nastar yang sangat enak, kalau saudara pernah memakan kue nastar yang enak dan mahal, tentu saudara tidak tertarik lagi memakan kue nastar yang biasa-biasa. Benar? Kalaupun saudara makan itu karena terpaksa dan mungkin tidak ada pilihan. Karena begitu saudara sudah makan sesuatu yang sangat enak, maka yang kurang enak itu jadi tidak begitu menarik. Bapak Ibu, kita perlu masuk ke dalam dimensi sampai kita bisa mencicipi atau mengalami indahnya bersekutu dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, sampai kita sampai dalam sebuah sikap atau pengalaman dunia ini tidak lagi menarik bagi kita. Itulah yang dialami Rasul Paulus. Dia katakan, karena pengenalanku akan Kristus semuanya kuanggap sampah. Kenapa dunia ini masih begitu mempesona? Karena kita belum tahu nikmatnya surga. Karena belum pernah kita masuk mengalami keintiman dengan Tuhan. Daud katakan lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari tempat lain. Tapi saya tidak khotbah tentang hal itu pada pagi hari ini. Saya
cuma ingin sampaikan apa yang kita dapat kemarin waktu doa puasa sebelum kita persiapan ibadah. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mau putarkan sebuah video yang menurut saya sangat bagus. Dan tolong dipersiapkan, silakan diputar. My strength, my song is
sering seperti ini. Kadang kita melihat hidup kita ini berantakan, seolah-olah Tuhan melukis hidup kita ini gak jelas seperti apa. Berantakan, kita bingung. Saudara, saya percaya saudara tadi gak tahu apa gambar itu. Benar? Saudara bingung, ini mau gambar apa? Orang ini gambar gak jelas, lompat-lompat, asal coret. Ternyata di endingnya kita melihat ada sebuah lukisan tentang Yesus. Ketika saya menonton ini, hati saya bergetar kepada Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Karena kita kalau melihat perjalanan hidup kita, rasanya kita kesini gak jelas kemana arahnya, rasanya kesana gak jelas arahnya, rasanya kesana semua serba amburadul. Tapi saudara tahu gak bahwa ending dari hidup kita ini, Tuhan ingin membentuk kita menjadi pribadi yang sama dengan Yesus. Itulah goal daripada Tuhan. Itulah panggilan termulia dari hidup kita. Ketika kita nggak ngerti panggilan ini, ketika kita nggak fokus kepada ini, maka hidup kita akan berhilang. Mungkin kalau kita lihat dari pelukis itu, kita melihat mungkin orang ini nggak fokus melukisnya, dia nggak tahu bagaimana melukisnya. Kayaknya lukisnya asal-asalan, tapi saudara tahu nggak? Dia punya fokus yang jelas. Apa itu? Dia ingin menggambar wajah Yesus. Mungkin saudara bingung melihat fokus hidup kita, tapi saudara tahu nggak bahwa Yesus itu fokus ke dalam hidup kita. Dia serius di dalam setiap detik hidup kita. Dia ingin membentuk kita sampai akhirnya ketika Dia memanggil kita, Dia menemukan kita sama seperti Yesus. Kalau ini tidak menjadi fokus kita, maka sia-sialah perjalanan hidup kita. Sia-sia perjalanan hidup kita. Kalau bukan ini yang menjadi goal dari kekristenan kita, maka sia-sialah semua yang kita lakukan mulai kita lahir sampai kita mati. Karena apa? Ujung-ujungnya kita akan masuk ke dalam kebinasaan kekal. Pagi hari ini saya mau berbicara dengan sebuah tema adalah kembali ke sini. Fokus hidup anak Tuhan. Mungkin saudara bingung, apa tulisannya? Tadi Daniel bilang, Kak, kok backgroundnya seperti itu? Saya sengaja supaya saudara fokus melihatnya. Kalau saudara tidak fokus, saudara sulit membacanya. Fokus hidup anak Tuhan. Saya mau baca aja, kita baca dalam Injil Matius 6. Matius 6 ayat berapa itu? 25. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Kalau tidak keberatan, saya mau ngajak kita bergantian. Tema yang dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah hal kekhawatiran. Saya ayat 25, Bapak Ibu 26 kita selesaikan sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Sorry, project saya baca semua. Ayat 26, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak menaburkan kata-kata dalam buku. Namun firman Tuhan Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga batu di ladang. Untuk bukan bekerja dan menyimpan. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Jadi jika demikian Allah mendanai rumput di ladang yang hari ini ada dan sebuah kebuah. Tidakkah Dia akan lebih lagi mendanai kamu, hai orang yang
Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan dan apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. 32. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fokus itu sangat penting. Fokus itu sangat penting. Sinar laser itu kalau difokuskan, maka baja yang sangat tebal pun bisa dipatahkan. Perhatikan, sinar laser itu biasa saudara. Ini termasuk ini bagian kecil dari sinar laser. Tapi kalau sinar laser itu difokuskan, maka baja yang tebal pun itu bisa putus. Hidup kita juga sama. Kenapa kita tidak maksimal dalam hidup ini? Karena kita tidak memfokuskan hidup kita. Kenapa hidup kita ini gak bisa membuat terobosan? Karena kita belum tahu fokus hidup kita ini kemana. Hidup kita kalau difokuskan, maka menjadi pribadi yang sangat luar biasa dan berdampak besar. Jadi kalau kita belum berhasil, kalau kita belum melihat terobosan dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan usaha kita, coba kita mengambil sejenak waktu kita fokus hidup kita ini kemana. Ketika kita tahu fokus hidup kita, maka hidup kita lebih efektif, lebih efisien, dan ada target goal yang bisa dicapai dengan maksimal. Saya ambil contoh sederhana. Kalau saudara keluar rumah, saudara tahu tujuannya mau kemana, hidup saudara akan lebih maksimal. Contoh, saudara keluar rumah, contoh rumah saudara di Belandaan seperti saya. Saudara tahu bahwa saudara mau ke Surabaya. Ketika saudara keluar mencari bis, sekalipun bis yang ke Surabaya itu cuma satu, harganya mahal, dan kondisi bisnya kurang nyaman, saudara pasti naikin. Benar? Benar? Sekali mungkin ada bis yang ke Ponorogo, ke Trenggalek, ke Malang itu murah sekali, atau gratis, nyaman pakai AC, saudara tidak akan naikin. Kenapa? Saudara tahu, saudara akan ke Surabaya. Tetapi kalau saudara tidak punya fokus, nggak punya tujuan mau kemana, begitu saudara keluar, saudara akan cari bis yang paling membuat saudara nyaman. Karena saudara lihat bis ke Surabaya itu reok-reok dan mahal, saudara tidak mau naik. Cari yang lebih nyaman, gratis, dan enak. Tapi akhirnya ending dari semua itu, ya saudara yang mencari nyaman itu akan berputar-putar. Dan sampai satu titik saudara bingung, saya ini sudah di mana dan saya mau kemana. Begitulah dalam kekristenan. Ketika kehidupan kekristenan ini tidak fokus, nggak tahu tujuan kita kemana, nggak tahu arah hidup kita kemana, kita akan mencari suasana, tempat, daerah yang membuat kita nyaman, kedagingan nyaman. Tapi satu sisi kita akan sampai kepada titik, saya ini sudah di mana dan saya ini mau kemana. Disitulah saudara akan mulai stres. Tapi kalau saudara tahu tujuannya saudara kemana, dan saudara tahu hanya itu satu-satunya yang bisa mencapai tujuan, sekalipun mahal harganya, sekalipun pertaruhannya mungkin nyawa, saudara akan tetap lalui. Inilah yang membedakan Yusuf dengan yang lain, dengan saudara-saudaranya. Yusuf tahu betul dia mau dibawa Tuhan kemana.
Kalau saudara tidak tahu fokus hidup saudara, saudara akan mencari apa yang paling nyaman, paling enak bagi diri saudara. Itu prinsip dalam kehidupan. Karena itu fokus itu sangat penting. Dan kita tahu Yusuf menjadi history maker saudara. Saudara bisa kebayang nggak saudara? Seorang pembantu menjadi Perdana Menteri di Malaysia. Tapi itu yang terjadi sama Yusuf. Seorang pembantu bisa menjadi Perdana Menteri di Mesir. Karena apa? Dia tahu bahwa Tuhan punya panggilan khusus dalam hidupnya. Sehingga kesulitan, tantangan itu tidak membuat dia gampang kompromi dengan dosa. Itu tidak membuat hidupnya gampang untuk menyerah. Itu tidak membuat hidupnya gampang putus asa. Sebagai anak Tuhan, yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi fokus hidup kita saudara? Kalau kita baca di dalam kitab tadi, Matius 6, perbedaan antara orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan itu terletak pada fokus hidupnya, bukan agamanya. Perhatikan baik-baik. Yang membuat kita berbeda, yang membedakan antara kita dengan yang tidak mengenal Tuhan, itu bukan agamanya. Tapi apa fokus hidup saudara? Banyak orang Kristen, tapi tidak mengenal Tuhan. Banyak pelayanan, para pelayan sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Bahkan mungkin, kalau boleh saya katakan, banyak hamba Tuhan tidak mengenal Tuhan. Kitab Hosea katakan, umatku binasa karena tidak mengenal. Karena engkau menolak pengenalan akan aku, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku dan melupakan anak cucumu atau keturunanmu. Pengenalan akan Tuhan itu penting. Bagaimana kita tahu kita mengenal Tuhan? Kita coba cek fokus hidup kita kemana. Fokus hidup kita kemana? Arah hidup kita ini kemana? Saya rindu jemaat ini punya fokus hidup yang benar. Kalau kita baca dari kitab Matius tadi, kok kembali ini. Tuhan katakan, orang percaya, perhatikan ini. Orang percaya atau orang yang mengenal Tuhan tidak boleh memiliki kekhawatiran yang berlebihan terhadap kebutuhan jasmani, sehingga usaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani itu lebih penting daripada usaha dalam menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita, yaitu keserupaan dengan Kristus. Kalau kita sudah punya fokus yang benar kepada Tuhan, kalau sudah punya tujuan yang benar kepada Tuhan, maka sebagai orang percaya kita nggak boleh lagi bagaimana pemenuhan kebutuhan jasmani itu mengalahkan usaha dalam mencapai panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita lihat di Alkitab atau sejarah-sejarah gereja, bapak-bapak gereja, para rasul yang sudah menemukan panggilan mereka, yang mengerti tujuan hidup mereka, yang mengerti fokus hidup mereka, mereka tidak lagi peduli akan kebutuhan jasmani, tidak lagi memfokuskan hidupnya bagaimana memenuhi kebutuhan jasmani, makan, minum, pakai, apalagi gengsi. Mereka sudah lebih mementingkan bagaimana memenuhi panggilan Tuhan, bagaimana fokus pada panggilan Tuhan. Makanya tidak heran kalau kita lihat ketika rasul-rasul mereka tidak keberatan demi panggilan mereka mati untuk Kristus. Kita tidak heran melihat bapak-bapak gereja demi panggilan mereka rela mati bagi Kristus. Ini yang membedakan. Jadi jangan tertipu kalau kita lihat ada orang khotbah hebat, banyak karunia, tapi sebenarnya fokus hidupnya masih kebutuhan jasmani. Fokus hidupnya bagaimana untuk mencintai dunia ini, bagaimana untuk membesarkan kekuasaannya di dunia ini. Karena sebagai anak Tuhan bukan
bersama-sama ke dalam kebenaran ini, saudara. Saya temukan, kenapa orang nggak bisa menemukan panggilan? Karena dia terlalu mencintai dunia ini. 1 Yohanes katakan, kalau engkau mengasihi dunia ini, kasih Bapa nggak ada dalam dirimu. Kasih Bapa nggak ada dalam diri kita. Kalau kita mau jujur, kenapa kita jatuh bangun dalam kekristenan? Masalahnya ada di sini, saudara. Kita pemenuhan kebutuhan jasmani itu lebih penting dari segalanya. Rasul Paulus katakan, aku tahu apa itu ketelanjangan, aku tahu apa itu kelaparan, aku tahu apa itu karang papa, aku tahu apa itu kejijiran. Tapi saudara, itu tidak menggoyahkan iman dia untuk masuk ke dalam panggilan. Saya selalu ingatkan, apa artinya kita miliki semua dunia ini yang cuma 70-80 tahun. Tapi suatu saat, uang kita nggak bisa menemani kita di kekekalan. Jabatan kita nggak bisa menemani kita. Perusahaan kita nggak bisa menemani kita. Bahkan suami atau istri kita nggak bisa menemani kita. Jadi yang membedakan kita dengan untuk ngetes atau menguji apakah saya ini betul-betul sudah mengenal Tuhan. Coba cek, fokus hidup saudara kemana? Kesempurnaan dengan Kristus atau kebutuhan jasmani? Satu saat ini akan teruji dengan nyata ketika mulai terjadi tekanan ekonomi, aniaya, antikris, baru orang akan kelihatan. Kalau dari sekarang kita nggak melatih, bagaimana kita lebih mementingkan pengenalan akan Tuhan, keserupaan dengan Kristus daripada kebutuhan, kita pasti lewat sekali. Kita pasti menangkan Kristus, pasti. Karena itu mari kita latih dari sekarang, biasakan dari sekarang. Kalau saudara tahu itu tidak membawa saya semakin serupa dengan Kristus, tinggalkan. Kalau saudara tahu itu bahwa itu akan membuat saya semakin jauh daripada Tuhan, tinggalkan. Karena hidup ini pilihan, saudara. Setiap hari saudara akan diperhadapkan dengan pilihan. Mau berjalan dalam panggilan atau tidak, mau menyenangkan hati Tuhan atau tidak, mau taat kepada Tuhan atau tidak, itu pilihan. Tetapi setiap pilihan pasti punya konsekuensi di kekekalan tentunya. Fokus hidup orang yang belum mengenal Tuhan adalah pemenuhan kebutuhan. Dan saudara tahu, gereja pun terjebak di sini. Gereja pun terjebak di sini. Makanya jangan heran kalau sering kita dengar khotbah, bagaimana diarahkan bahwa Tuhan itulah untuk manusia. Manusia diarahkan memanfaatkan Tuhan untuk kebutuhan kita. Saudara, saya sebagai bapak, tentu saya bukan bapak yang sempurna. Sekalipun anak saya tidak minta, saya pasti ngotot untuk memenuhi kebutuhan anak saya. Benar? Saudara ada di sini yang tidak ngotot untuk memenuhi kebutuhan anak saudara? Sekalipun anak tidak minta. Makanya Tuhan bilang gini, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, jangan kamu khawatir apa yang kamu minum, jangan kamu khawatir apa yang kamu pakai. Perhatikan burung di udara. Kenapa tidak dibilang burung di sangkar? Karena Tuhan tidak ingin kita malas. Kita harus tetap bagian kita, lakukan bagian kita secara normal. Perhatikan bunga bakung yang tidak meminta. Tapi lihat Salomo dalam segala kemuliaan tidak ada seindah bunga bakung. Tuhan itu sebenarnya bertanggung jawab atas kebutuhan kita. Tuhan itu sudah kasih yang terbaik atas kebutuhan kita. Karena dia Bapa yang baik. Makanya Tuhan bilang jangan lagi fokus kepada kebutuhan jasmani, fokuslah kepada panggilan Tuhan. Orang dunia, orang yang belum mengenal Tuhan, pasti fokusnya kepada kebutuhan. Jadi dari bangun pagi sampai tidur pun yang ada di otaknya bagaimana Pak? Cari uang untuk kebutuhan. Itu ciri-cirinya. Kira-kira di gereja banyak nggak orang model kayak gini, saudara? Banyak nggak? Hah? Kape? Pelayan-pelayan banyak nggak model kayak gini, saudara?
1, 2, 3. Perhatikan ini. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Semua itu apa, saudara? Dicari siapa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau fokus hidup kita hanya sekedar makan, minum, pakai, sesungguhnya kita masuk dalam sebuah kelompok orang, sekelompok bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita Hosea katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Maka saya bilang akan banyak orang nanti kaget, saudara. Dia merasa bahwa dia masih berkenan kepada Tuhan, tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak ginosko engkau. Karena apa? Sebenarnya mereka tidak kenal Tuhan. Fokus hidupnya berputar-putar di sini. Makan, minum, pakai, makan, minum, pakai. Kenapa kamu gak pelayanan? Sibuk kerja kah? Waduh. Kenapa kamu gak ini? Sibuk ini, aduh. Semuanya ujung-ujungnya makan, minum, pakai, makan, minum, pakai. Sampai satu saat saudara dipanggil Tuhan. Saudara mau mengandalkan siapa? Di situ sudah terjadi kegentaran yang luar biasa. Karena akan terdapat ratap dan ketagi. Bapak Ibu, saya nggak mau menjebak jemaat. Nggak apa-apa. Yang penting kamu masih Kristen, masuk surga. Tadi saya katakan gini dalam pemuridan saudara. Kalau dulu saudara, saya itu gampang sekali ngomong ketika pelayanan kematian, gampang sekali berkata, saudara kita ini sekarang ada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Gampang saudara. Karena apa? Karena dia Kristus. Sekarang saya lebih hati-hati saudara. Lebih hati-hati. Satu saat saya diminta melayani, bukan jemaat kita. Ada yang meninggal, bukan jemaat kita. Tiba-tiba saya ngomong gini, jangan khawatir, siapa yang dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Bapak ini sekarang ada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Tiba-tiba hati saya berbicara gini saudara, kok kamu tahu dia di surga? Kok sok tahu? Saya kaget. Saya mulai menyelidiki saudara. Saya mulai menyelidiki. Kalau kita lihat kebenaran-kebenaran yang Yesus sampaikan tidak sesederhana itu. Bahkan ada orang berkata, sudah menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, bernubuat dalam nama Yesus. Saya mau tanya, ini Kristen-Kristen kroco atau kaliber kelas kakap saudara? Hah? Kelas kakap. Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau, menyangkau dari hadapanku. Jadi dalam kekristenan itu tidak lagi kita masuk ke dalam dimensi baik atau tidak baik. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Kenapa Yesus bilang gini? Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu di surga sempurna. Karena Tuhan tidak membawa kita ke dalam dimensi agama. Ketika fokus hidup kita hanya makan, minum, pakai, makan, minum, pakai, suara kita belum menjadi bagian kerajaan surga. Makanya jangan heran saudara pikir gini. Saudara dengar gini. Banyak orang merasa dia masih berkenan kepada Bapa karena dia diberkati secara jasmani. Tuhan masih berkenan kepada saya. Buktinya apa? Usaha saya lancar, anak-anak saya baik, keluarga saya baik. Tidak itu lagi standar kita berkenan. Suatu saat ada orang bilang
ini saudara. Ini bukan bohong-bohongan. Satu saat ada seorang laki-laki sama perempuan tidur satu kamar. Saya tegur, kalian kan belum menikah. Dia bilang gini, gak apa-apa, Tuhan masih berkenan kok. Kalau memang Tuhan tidak berkenan kan bisa aja waktu kami aneh-aneh Tuhan rubuhkan tempat tidurnya katanya. Loh, cilaka benar pikir saya. Loh, serius, ini saya tidak tambah-tambahin saudara. Seolah-olah Tuhan itu dijadikan satpam saudara. Kalau Tuhan tidak berkenan bisnis itu kan Tuhan sudah gagalkan. Padahal bisnis gak benar di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan modelnya kayak gitu saudara, waduh repot saudara. Tuhan itu mau kita melakukan segala sesuatu bukan karena kita takut dihukum, kan karena kita mengasihi Dia. Amin. Jadi jangan punya pola pikir gitu. Kalau Tuhan tidak berkenan saya pacaran sama dia kan pasti Tuhan putuskan katanya. Loh, bukan Tuhan yang memutuskan, harus kamu yang memutuskan. Kalau kamu tahu dia tidak benar. Mari Bapak Ibu, fokus hidup kita kemana? Fokus anak Tuhan, kerajaan Allah. Ini harus menjadi fokus kita. Kerajaan Allah, kingdom of God. Saya nggak tahu sejauh mana saudara berpikir tentang kerajaan Allah dan kekekalan. Saya seringkali merenung dalam diri saya. Sampai kapan saya hidup? Dan ketika saya dipanggil Tuhan, saya siap. Kita nggak tahu hidup kita. Ada banyak fakta membuktikan usia tidak menentukan kita dipanggil Tuhan atau tidak. Saya muda, masih muda kah? Oh belum tentu saudara. Mari kita setel dari sekarang fokus hati kita saudara. Fokus kita itu kemana? Ke kerajaan Allah atau tidak? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan dari mana semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika kita menerima anugerah, ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita harus berani memutuskan fokus hidup kita itu beralih. Metanoia. Yang dulunya fokus hidup kita bagaimana supaya kita sukses secara jasmani, supaya berpendidikan tinggi, supaya terkenal, supaya kelihatan hebat. Kita membangun kerajaannya kita. Tetapi begitu kita sudah ketemu sama Yesus, kita menerima Yesus, kita harus berani berkata semuanya ini sampah karena pengenalan akan Kristus. Dan kita mulai fokus kepada panggilan Tuhan. Apa panggilan Tuhan? Kingdom of God. Harus ke sana. Kalau tidak, saudara hanya terjebak di dalam agamamu. Dan satu-satu akan berkata, aku tidak ginosko. Carilah. Saya coba renungkan ini saudara. Kata-kata ini saudara. Tetapi carilah dahulu. Kerajaan Allah itu gak gratisan saudara. Kematian Yesus di atas kayu salib itu membuka pintu untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Pintu, kunci untuk membuka kita masuk. Tapi kita harus masih cari. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah harus dicari saudara. Saudara gak bisa tidur-tidur. Kenapa? Rasul Paulus katakan, aku berlari-lari. Aku melupakan apa yang di belakangku dan aku berlari-lari. Semuanya kuanggap sampah supaya aku menemukan Kristus. Ada usaha yang sangat luar biasa. Caranya itu dalam bahasa aslinya itu CTO. Sama-sama katakan CTO. CTO. Jadi untuk
sorga, moro-moro memeriksa kerajaan sorga, moro-moro untuk berusaha mendapatkan besok saya mau makan apa, saya bingung. Karena saudara tidak mau menyelidiki, mencari, makanya bingung besok makan apa. Ini harus menjadi yang utama. Cari dulu ini. Nanti yang lain itu ditambahkan. Syedeo. Jadi kerajaan surga itu harus dicari sungguh-sungguh. Itulah yang membuat saya kenapa mulai memutuskan pola pelayanan kita, saudara. Dulu kita kesannya itu gereja dipindahkan ke rumah, benar? Nyanyi, permainan nyanyi 2-3 lagu, khotbah, pesan yang mudah udah stop nih. Kita harus selidiki. Saudara yang belum ikut kesan, tolong kasih tahu saya. Saudara boleh hari apa? Bentuk tim, kelompok, 3, 4, 5 orang. Kita akan mulai. Jadi kesan kita sekarang modelnya gini, saudara. Yang belum tahu, setiap hari kita baca Alkitab 2 pasal. Nanti saudara akan baca pagi 1 pasal, malam 1 pasal. Setiap pasal itu saudara catat apa yang saudara dapat. Nanti di hari ke-5 atau di hari ke-7, di hari ke-7 kita akan kumpul. Saya akan membahas lagi itu secara historis, secara teologis dan aplikatif. Jadi saudara nanti akan katam Alkitab saudara. Sehingga suatu saat ada pengajaran sesat, khotbah tentang yang aneh-aneh saudara. Saudara tahu ini sesat. Contoh khotbah yang aneh-aneh. Satu saat saya dapat dari sebuah YouTube pendeta besar di Singapura. Dia khotbah gini saudara. Apa yang kamu tabur kamu tuai. Kalau kamu menabur uang, kamu akan menuai uang. Ketika kamu tabur uang $100, maka kamu akan dapat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Dikasih contoh saudara. Padahal kalau saudara lihat di Alkitab tentang menabur 30, 60, 100 kali lipat itu bukan tentang uang saudara. Tentang apa saudara? Firman. Firman yang ditabur itu akan bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Tapi dialihkan ke uang. Gereja sedang dibawa menjadi hamba Mammon saudara. Jadi nanti saudara akan tahu, oh ternyata ayat ini berbicara konteks ini, oh ayat ini berbicara konteks ini. Sehingga ada pengajar-pengajar sesat. Alkitab katakan pada akhir zaman, pengajar sesat akan berkeliaran saudara. Mari Bapak Ibu yang belum cari 3, 4, 5 orang, nanti saudara akan baca. Kita mulai dari Kejadian. Kalau pemuda, kita mulai dari Matius. Karena apa? Anak muda ini kan agak sedikit sudah stres di sekolah, jangan disebut stres lagi belajar imamah, bilangan, jangan. Kita kasih pemanasan dulu di perjanjian baru. Bapak-bapak sudah sampai hakim-hakim apa? Iya Samuel, 1 Samuel. Ibu-ibu di masuk Yosua. Pemuda Yohanes kan? Masuk ke Yohanes. Luar biasa. Saudara akan lihat nanti 5 tahun ke depan anak-anaknya saudara itu akan jadi orang-orang hebat. Mereka mengerti kebenaran. Gak mungkin gampang ditipu saudara. Saya bilang sama beberapa jemaat, sama istri saya, lihat 5 tahun ke depan gereja kita ini akan menjadi gereja yang kuat, saya bilang. Kita harus belajar. Saudara lihat orang Muslim. Saya kenapa memulai ini saudara? Satu, saya tergelitik dengan orang Muslim. Mereka untuk anaknya khatam baca Al-Quran saudara, mereka bayarin guru ngaji. Padahal baru baca, belum mengerti saudara. Kita ini saudara, itu pun mereka belum masuk surga. Kita ini sudah dikasih jaminan, masih belum mau. Mari Bapak Ibu saudara, bisa hari apa saya menyelesaikan. Mau dimanapun saya menyelesaikan. Yang penting saudara punya kerinduan belajar. Kerinduan saya nanti saya akan punya, kita akan buat modul. Jadi kesan, kelompok sel, pembelajaran Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kira-kira 3-4 tahun. Jadi nanti begitu selesai semua ibu-ibu bilang kemarin, nanti kita harus diwisuda. Sarjana. Iya lebih hebat itu saudara. Dari sarjana saudara ya. Pelajari setiap ayat. Di sekolah teologi gak setiap ayat loh. Ya kayak berikan setiap ayat ya. Ini setiap ayat dipelajari saudara. Saudara nanti jadi S1 saudara. Diwisuda nanti. Nah, ada usul kalau sering telat katanya wisudanya nanti ditarik gini. Itu kata Mas Heru. Selidiki, CTO. Kerajaan surga kita harus selidiki. Sampai kita menemukan. Satu saat Yesus bilang gini, saya tidak tahu mana baca. Ada usaha yang sangat serius sampai merelakan segalanya. Saudara
kehilangan segalanya, saudara tidak akan menemukan kerajaan surga. Rasul Paulus bilang begini, semuanya kuanggap sampah baru aku menemukan Kristus. Kalau bagi saudara, hobi, harta, pekerjaan itu lebih penting dari kerajaan surga, sampai kapanpun saudara tidak akan menemukan itu. Matius, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kerajaan surga seumpama ada yang di ladang, ditemukan orang lalu dikenakannya lagi. Oleh sebab sekali-sekali yang dilakukan menjadi seluruh dunia, lalu berladang itu. Demikian juga oleh jasa-jasa seumpama seorang pekerja dan bicara di ladang. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, dia pun pergi menjual seluruh dunianya lalu membeli mutiara. Mencari kerajaan surga, Yesus bilang harus kayak gini. Ada orang mencari sampai menemukan sebuah ladang. Ladang ini sangat berharga. Alkitab tidak bilang dia merampok atau mencuri itu. Apa yang dia lakukan? Dia pulang. Semua yang dia miliki, rumah, mobil, apa semua dijual. Dia beli itu, saudara. Atas orang pedagang dalam mencari, dia temukan sebuah mutiara. Mutiara. Apa yang dia lakukan? Dia jual semua miliknya, dia beli itu. Kalau kita tidak sampai ke dalam dimensi ini, saudara tidak akan menemukan kerajaan surga yang sebenarnya. Bukan berarti kita tinggalkan pekerjaan kita, bukan. Tuhan mau fokus kepada kerajaan surga itu jauh lebih penting daripada semua yang kita miliki di rumah. Saya bersyukur saya mengalami konsep ini, saudara. Ketika saya mulai mengenal Tuhan dengan serius, Tuhan tantang saya dan juga istri saya. Mau gak meninggalkan pekerjaan? Mau gak meninggalkan semua kenyamananmu? Mau gak sampai dibenci saudaramu? Mau gak meninggalkan semua yang sudah kamu capai? Saya bilang sama Tuhan, saya mau Tuhan. Saya tinggalkan pekerjaan di Malang. Istri saya tinggalkan pekerjaan di Malang. Apakah kami miskin? Oh tidak. Apakah kami kekurangan? Tidak. Karena Alkitab katakan kalau kita rela kehilangan semuanya itu, Tuhan akan kembalikan baik di bumi maupun kita di surga. Tuhan kembalikan. Tuhan itu gak pingin kita menderita. Tuhan itu tidak pingin kita hidup susah. Tapi yang Tuhan mau, jangan sampai ada sesuatu berhala dalam hidup kita sampai kita gak mau taat kepada Tuhan. Begitu kita taat, Tuhan akan ganti asal motivasi kita benar. Saya alami itu. Saya alami. Mari mencari kerajaan surga harus sampai ke dalam dimensi ini. Cari. Apa itu kerajaan Allah? Berbicara kerajaan Allah itu berbicara dua hal penting. Yang pertama tempat. Itu dikekalan. Kita nggak bisa bahas sekarang itu, saudara. Karena belum ada di antara kita yang pernah ke sana. Benar? Ada yang sudah pernah ke sana? Belum. Karena belum pernah ke sana, kita nggak bisa bahas. Bahkan Yohanes Pembaptis dalam bentuk penglihatan di Wahyu belum ke sana. Kita nggak bahas itu. Tapi ada kerajaan surga yang harus kita mengerti, yaitu dalam hal budaya, gaya hidup. Itu bisa kita mulai dari dunia. Gaya hidup kerajaan surga. Makanya ketika kita di bumi ini, kewarganegaraan kita ada dua. Kita warga negara Indonesia, tapi satu sisi juga kita warga negara kerajaan surga. Yang repotnya orang dunia nggak bisa melihat itu, saudara. Bahkan kita pun nggak bisa membedakan. Kita ini warga kerajaan surga atau cuma sekedar warga negara Indonesia. Itu harus bisa terlihat jelas. Gaya hidup, budaya hidup orang kerajaan surga. Orang Korea, gaya hidupnya dengan orang Indonesia beda, saudara. Saya waktu pernah ke Korea, saya kaget, saudara. Pergumulan terbesar saya ketika ke Korea, saudara, ketika sudah di WC, saudara. Pergumulan berat, saudara. Karena saudara tidak akan menemukan di sana yang namanya gayung. Yang saudara temukan
cuma tisu. Saudara bisa bayangkan nggak? Kita nggak terbiasa. Tapi mau nggak mau ketika saya di sana, saya harus ikuti gaya hidup sana. Di sana setiap makan wajib makan kimchi. Dan saudara tahu kimchi itu nggak enaknya luar biasa. Aduh, baunya. Tapi wajib, makanan wajib, saudara. Mau nggak mau saya harus ikutin. Banyak orang Kristen, dia bilang dia menjadi warga kerajaan surga, tapi dia tidak mau mengikuti gaya hidup kerajaan surga. Jangan-jangan kita cuma sekedar ngaku-ngakunya aja warga kerajaan surga. Suatu saat waktu pertama kali turun dari pesawat sampai di Korea, diajak makan, saudara. Makannya itu saudara tahu apa? Itu mie. Tapi mie itu baru dari kulkas, saudara. Duh, dinginnya luar biasa. Saudara kebayang gak makan mie dingin itu gimana, saudara? Di sini kita makan mie itu kan enak, itu waktu hangat-hangat, panas-panas, enak ya. Di sana udah mie-nya itu rasanya anyep, karena di sana itu nggak pakai bumbu-bumbu, saudara. Sudah anyep, dingin lagi. Aduh, ini makanan atau apa nih pikir saya? Itu budaya. Harus saya ikuti. Begitu juga seharusnya orang Kristen. Begitu kita terima Yesus dan terima Yesus sebagai Tuhan dan kita menjadi bagian kerajaan surga, maka mau nggak mau adopsi. Kita harus mengadopsi budaya kerajaan surga dan hidup menjadi budaya kerajaan surga, dan itu menjadi karakter kita. Kita nggak punya kerajaan surga, tapi kita ngikuti gaya hidup kerajaan dunia. Itu namanya jaka sembung naik ojek, kagak nyambung Jack. Gak nyambung. Roma 14 ayat 17, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kerajaan Allah. It's not about, bukan makanan, minuman, apalagi, tetapi berbicara apa? Kebenaran, sukacita, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus. Jadi kalau saudara datang kepada Tuhan hanya untuk urusan makan, minum, pakai, saya mau tanya, kebanyakan orang Kristen datang kepada Tuhan urusannya apa? Makan, minum. Makanya begitu dapat makan, minum, lupakan Tuhan. Begitu sudah dia dapatkan apa yang disebut makan, minum, pakai, Tuhan jadi nomor 2. Inilah yang dilakukan oleh orang Israel sampai akhirnya mereka dibinasakan di padang gurun. Alkitab katakan kerajaan surga itu bukan berbicara makan, minum, pakai, tetapi berbicara kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus. Ketika kita fokus kepada kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus, semuanya makan, minum, pakai itu ditambahkan bonus. Saudara kebayang nggak, saudara? Ada iklan, beli mobil dapat televisi atau kulkas. Oke? Beli mobil dapat bonus televisi atau kulkas. Terus saudara mengeluarkan uang beli mobil 250 juta, yang saudara ambil cuma kulkasnya sama televisinya. Mobilnya saudara biarkan. Kira-kira kalau saudara ketemu model kayak gini, apa yang saudara bilang? Hah? Ini orang paling goblok sedunia, benar? Benar? Jadi saudara tahu kan saudara siapa kan? Hah? Saudara tahu kan siapa saudara? Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, bonusnya apa? Makan, minum, pakai. Tapi kita lebih fokus kemana? Bonusnya. Ini jangan peduli. Berarti kita
saudara yang mengatakannya. Persis. Kehidupan kita sering berputar-putar gitu. Beli mobil dapat bonus kulkas, kita lebih tertarik kepada kulkasnya daripada mobilnya. Orang Kristen itu yang kayak gitu, saudara. Enggak di sini, saudara. Di mana-mana kayak gitu, saudara. Saya sudah perhatikan. Datang ke Tuhan urusannya apa? Masalah, makan, minum. Pakai jadi kesaksiannya pun apa? Puji Tuhan, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Saya nggak punya uang jadi punya uang. Saya nggak bisa makan jadi bisa makan. Aduh, murahan sekali, saudara. Seharusnya kan kesaksiannya gitu, saudara. Puji Tuhan, saya itu susah sekali lepas dari pornografi. Saya berjuang, saya minta anugerah Tuhan. Sekarang saya sudah setahun lepas dari pornografi. Aduh, saya susah sekali doa. Tapi anugerah Tuhan, saya berjuang. Saya akhirnya mencintai doa. Seharusnya itu adalah kesaksian orang Kristen. Kalau cuma kesaksiannya makan minum pakai, saudara, itu remah-remah sampahnya. Bonusnya aja nggak begitu penting. Dulu saya waktu belum ikut Tuhan, saya naik sepeda ontel. Setelah ikut Tuhan, saya naik sepeda motor. Habis itu saya beli motor 2, bisa beli mobil. Tuhan luar biasa. Tuhan di surga bilang, kamu ngenyek kamu. Luar biasa, cuma urusan gitu aja. Ngenyek kata Tuhan. Iblis pun bisa kasih itu. Iblis pun bisa kasih itu. Saya harap kebenaran ini membukakan pikiran kita. Amin. Amin. Hal kerajaan surga, masalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Jadi harus ini fokus kita, saudara. Setiap hari kita harus bergumul, Tuhan, bagaimana saya hidup dalam kebenaran-Mu. Berarti harus baca Alkitab dong, merenungkan firman dong. Terus hidup dalam damai sejahtera. Kalau gara-gara omongan dia saya tidak sejahtera, abaikan. Kalau gara-gara utangnya dia saya tidak sejahtera, abaikan. Kalau gara-gara kelakuan dia saya tidak sejahtera, abaikan. Saya harus hidup dalam sukacita. Kalau gara-gara dia kelakuannya aneh, saya tidak sukacita, abaikan. Saya nggak mau kehilangan ini hanya gara-gara dia. Kadang kita gini, saudara, hanya gara-gara uang 10.000, 20.000, 100.000, kita rela kehilangan kebenaran, kita kehilangan damai sejahtera. Konyol, saudara. Konyol sekali. Saya kadang kalau lihat curhatnya orangnya, Kabri, saya mau curhat apa? Cuma masalah, masalah kecil, terlalu rendah itu firman Tuhan bagimu. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Amin. Saya pun berjuang. Saya pun belum sempurna di sana. Saya kadang-kadang sebenarnya gampang temperamental. Apalagi orang kaya model saya ini kan temperamental ya. Lihat orang aneh-aneh pada tapi Tuhan bilang, masa gara-gara itu kamu kehilangan damai sejahtera? Akhirnya kita nggak bisa doa, saudara. Waktu doa, saudara, Tuhan, pas menyembah Tuhan, ingat wajahnya, hadirat Tuhan hilang langsung, saudara. Akhirnya dia lebih penting daripada Tuhan, benar gak? Kita akhirnya berselingkuh, saudara. Dia lebih kita pikirkan daripada Tuhan kita pikirkan. Kacau, saudara. Terus sekarang kacau. Apalagi sampai doa gini, saudara. Tuhan, aku berdoa, Tuhan tutup dia. Waduh, lebih celaka lagi, saudara. Lebih celaka lagi, saudara. Apa itu kebenaran? Saya harap waktu saya cukup. Kebenaran di situ dalam bahasa aslinya diaikosune. Dikaiosune. Dikaiosune. Sama-sama katakan dikaiosune. Dikaiosune. Bahasa aslinya itu. Hal kerajaan surga bukan masalah makan minum, tapi kebenaran. Dikaiosune. Dikaiosune itu artinya perbuatan benar, bukan baik. Ketentuan Allah, hubungan yang benar, kewajiban agama. Jadi ketika kita hidup dalam kerajaan surga, fokus kita yang pertama adalah perbuatan benar, bukan perbuatan baik. Baik belum tentu benar, benar belum tentu baik.
Mengabaikan ibadah hanya gara-gara menolong orang lain itu baik, tapi tidak benar. Berbohong untuk kebaikan itu baik, tapi tidak benar. Yesus itu jalan kebenaran dan hidup, bukan jalan kebaikan. Alkitab katakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, bukan jalan kebaikan. Jadi fokus kekristenan bukan apa yang baik, tapi apa yang benar. Wah, ini lebih dalam lagi, saudara. Aduh, kami terlalu berat pelajaran hari ini. Gak apa-apa. Mungkin sekarang berat, saudara. Yang penting cerna dulu. Nanti itu jadi rema, akan membentuk karakter kita. Amin. Tapi kan terlalu jauh, gak apa-apa. Apa itu saudara tahu dulu? Sambil minta hikmat Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan. Fokus kita bukan untuk apa yang baik, tapi apa yang benar. Di Kayosune, perbuatan benar, ketentuan Allah. Tidak ada yang benar di luar Kristus. Artinya apa? Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, kita harus hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus artinya hidup di dalam firman. Saudara nggak mungkin ngerti kebenaran, nggak mungkin berkenan kepada Tuhan kalau saudara tidak suka baca Firman. Nonsen. Saudara hanya melakukan apa yang baik secara moral, tapi benar tidak. Kebenaran itu ada dalam hati kita, dalam hidup kita ketika kita berhubungan intim dengan Tuhan. Ingat ilustrasi saya. Satu saat ada seorang ibu. Ibu ini suka makan rica-rica. Kebetulan ibu ini seorang pegawai bank yang sangat sibuk. Satu saat, nggak tahu gimana bangun pagi dia doa, tiba-tiba dia pingin sekali makan ayam kecap. Makan ayam kecap. Biasanya dia suka makan rica. Dia belanja ke pasar karena waktunya nggak nutut. Dia bawa ayam ini masih mentah. Dia bilang sama pembantunya, tolong simpan di kulkas. Nanti sore saya mau masak. Oke? Sang pembantu ini bilang, nggih Bu, dia simpan ke kulkas. Ibu ini bekerja. Suatu saat setelah jam 12 siang mungkin lagi nganggur-nganggur, pembantu ini dia pikir, daripada saya nganggur, kasihan ibu nyonyaku nanti pulang kerja harus masak lagi, saya masaklah ini ayam. Tentu yang dimasak dia apa? Ayam rica. Karena dia tahu selama ini nyonyanya suka ayam rica. Jam 7 malam, karena kerja di bank kan pulangnya malam-malam, nyonyanya klakson, dibuka gerbang sama pembantunya. Dengan bangga dia, dengan sukacita, dia ingin memberikan ekspresi kepada nyonyanya. Silakan ini. Dia tanya, di mana itu ayam tadi? Saya mau masak. Tenang nyonya, sudah beres. Nyonya tinggal makan. Ternyata dibuka. Yang ada apa? Rica-rica. Ayam rica. Padahal dia ingin makan ayam Rica. Banyak kita seperti ini, saudara. Kita pikir apa yang kita lakukan itu sudah baik, sudah benar. Padahal belum tentu itu seleranya Tuhan dalam hidupmu. Itulah dibilang, aku tidak ginosko engkau, aku tidak mengenal engkau, aku tidak menikmati engkau. Jadi jangan puas hanya sekedar melakukan apa yang baik. Kita harus mengenal dia, mengenal bagaimana. Kita harus intim dengan dia. Kita harus hidup dalam kebenarannya. Ketika kita hidup dalam kebenarannya, kita tahu seleranya dia. Sehingga apapun yang kita lakukan, Tuhan menikmati, saudara. Dalam bahasa Ibrani-nya apa? Yada. Ginosko bahasa Yunani, bahasa Ibrani yada. Yada itu adalah pengenalan karena hubungan yang intim seperti hubungan suami istri, berhubungan seks, menikmati. Tuhan mau kita seperti itu. Bayangkan kalau kita nggak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak mengerti kebenaran, tidak suka baca Alkitab, tidak bersekutu dengan Tuhan, hidup hanya untuk dunia. Bagaimana mungkin Tuhan ginosko sama kita? Itulah yang membuat kenapa orang yang sudah bernubuat dalam nama Yesus
yang lain. Apa selera Tuhan bagi hidup kita? Itu hanya dimulai dari kebenaran, saudara. Hidup dalam kebenaran. Makanya kenapa saya ngotot, ayo kita cintai firman, belajar firman, selidiki firman. Saudara, gereja ini sudah memberikan fasilitas yang luar biasa bagi saudara untuk saudara bisa dikenal oleh Tuhan, dinikmati oleh Tuhan. Tadi pagi jam 4 saudara sudah dapat firman, bangun pagi jam 4 dapat firman, nanti bangun renungan baca lagi Alkitab, siang saya sudah kasih renungan harian, sore baca lagi. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan lagi, itu namanya saudara pelajar. Bayangkan saudara, ada sebuah rumah yang sangat mewah, di sana ada semua makanan untuk sehat. Tiba-tiba di sana ada orang yang mati karena kelaparan. Yang salah siapa? Hah? Orang ini karena dia tidak mau menikmati apa disediakan oleh tuan rumah. Tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan memberikan semua potensi fasilitas kepada saudara sampai saudara dikenal oleh Tuhan. Mari masuk dalam sistem ini. Mari masuk dalam sistem ini. Mari masuk dalam sistem gereja kita ini. Jadi saya bukan kurang kerjaan, karena saya capek, saudara. Saya capek. Saya setiap hari harus belajar sampai jam 12, setengah 1 pagi. Ada kamera. Untuk mempersiapkan semuanya itu. Nanti jam 4 sudah bangun lagi. Satu harian pelayanan. Nanti tidurnya jam setengah 1 lagi. Terus saya tiap hari tidurnya cuma 4-5 jam paling lama. Supaya saudara ini bisa mengalami Tuhan, hidup dalam kebenaran. Jadi pendeta itu bukan nganggur, saudara. Nggak nganggur. Belajar, saya beli buku, saya beli ini, saudara lihat. Saya sampai nggak berani lagi langganan buku. Lemari saya sudah penuh 2 buku, saudara. Jadi kalau saya, saudara, misalnya khotbah gini ada pakai bahasa asli, itu bukan apa-apa. Supaya saudara lebih mengerti, oh ini tuh maksud firman Tuhan itu. Saudara tidak salah tafsir. Kebenaran. Jadi hidup dalam kebenaran artinya hidup dalam kedaulatan Tuhan. Hidup dalam otoritas kedaulatan Tuhan. Dia yang menjadi raja, dia yang menjadi kurios, dia yang menjadi pemimpin, dia yang mengarahkan hidup kita, dia yang mengatur hidup kita. Kita menjadi no dan kita hanya berkata, jadilah padaku apa yang kau kehendaki. Biarlah kehendakmu yang jadi. Inilah ciri-ciri orang yang hidup dalam kerajaan surga. Kita nggak punya lagi kehendak selain kehendak Tuhan. Bukan berarti kita nggak punya cita-cita, bukan berarti kita nggak punya impian, tapi impian kita selaraskan dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dia harus menjadi kurios, penguasa tunggal dalam hidup kita. Baru nanti ketika kita datang kepada Dia, kita berani menghadap Dia. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Bahasa aslinya eirene. Sama-sama katakan eirene. Eirene perdamaian, damai, ketertiban. Kita harus hidup dalam ketertiban. Saudara, saya mau kasih tahu, mayoritas manusia gak memulainya damai sejahtera. Kenapa orang gak damai sejahtera? Perhatikan ini. Orang yang membuat orang gelisah dan tidak damai sejahtera, apa yang ada di otaknya, apa yang ada di hatinya, apa yang ada di mulutnya, apa yang dia lakukan, itu tidak sinkron. Jadi tabrakan. Itu yang membuat hidupnya gelisah dan tidak sejahtera. Otaknya bicara A, hatinya bicara B, apa yang dia katakan berbeda, apa yang dilakukan berbeda. Itulah membuat orang tidak damai sejahtera. Kenapa itu bisa terjadi? Saya kasih tahu. Jadi kalau saudara lihat ada orang gelisah aja gitu, nggak ngerti kemana arah tujuannya, kemungkinan gara-gara ini. Dosa telah membuat manusia kehilangan damai sejahtera, sehingga manusia tidak bisa berdamai dengan Tuhan, gak bisa berdamai dengan dirinya. Karena dia tidak bisa berdamai dengan Tuhan, dia gak bisa berdamai dengan dirinya. Karena dia tidak bisa berdamai dengan dirinya, dia tidak bisa berdamai dengan orang lain, dan dia tidak bisa berdamai dengan alam. Makanya hidupnya menderita, susah cari kerja, susah cari rezeki. Jadi berputar di sini. Dosa itulah yang membuat kita tidak mengalami itu. Padahal ketika kita hidup dalam kerajaan surga, kita harus hidup dalam eirene. Kita harus berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sendiri.
berdamai dengan diri sendiri. Kalau saudara menghabiskan uang saudara untuk kosmetik melebihi uang saudara terhadap perkara rohani, itu menunjukkan saudara tidak punya damai sejahtera dan tidak berdamai dengan diri sendiri. Saudara ingin jadi orang lain, saudara nggak bisa menjadi diri sendiri. Dosa itu membuat kita tidak bisa berdamai. Akibatnya kita gelisah, kacau. Akhirnya yang tidak penting jadi penting, yang penting jadi tidak penting. Kenapa kita nggak berdamai dengan diri sendiri? Kita nggak bisa menerima keberadaan kita sendiri. Kita nggak bisa menghargai kita. Karena apa? Karena kita nggak berdamai dengan Tuhan. Ketika kita berdamai dengan Tuhan, maka kita akan mudah berdamai dengan diri sendiri. Ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri, kita akan berdamai dengan orang lain, dengan alam. Maka hidup kita akan tenang, hidup kita akan sejuk, dan apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Makanya kalau ada orang yang selalu bermasalah dengan orang lain, perhatikan ini. Setiap sama orang lain bermasalah, kemungkinan dia bermasalah dengan dirinya. Dan kemungkinan besar dia bermasalah dengan Tuhan. Itu pasti. Kalau ada orang yang selalu bermasalah dengan orang lain, kemungkinan dia bermasalah dengan dirinya. Dan besar kemungkinan dia bermasalah dengan Tuhan. Karena dia tidak punya damai sejahtera. Terjadi kekacauan. Karya keselamatan. Ketika kita menerima keselamatan, maka kita diperdamaikan dengan Tuhan. Ketika kita sudah berdamai dengan Tuhan, maka kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Karena kita sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, kita bisa berdamai dengan orang lain dan dengan alam. Sehingga apa saja yang kita kerjakan berhasil. Jadi kalau saudara jatuh bangun, gagal, coba cek. Ada yang belum berdamai dengan Tuhan. Setelah itu saudara tidak berdamai dengan diri sendiri. Jadi mengeceknya sederhana, saudara. Masalah terbesar manusia di sini. Hidup dalam kebenaran, damai sejahtera itu dimulai dari hidup berdamai dengan Tuhan. Baru saudara menemukan damai sejahtera itu. Dulu saya, saudara, kalau pakaiannya tidak bermerek atau apa, waduh, nggak pede, saudara. Sekarang kepedean, saudara. Kadang ke mall pakai celana pendek, kepedean kadang. Karena sudah berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, dan mudah mengampuni orang lain, mudah menerima kelemahan orang lain, mudah memaafkan orang lain. Karena apa? Kita sudah berdamai dengan diri sendiri, dan kita sudah berdamai dengan Tuhan. Jadi akarnya di situ. Akarnya di situ. Ada kepuasan dan ketenangan. Kalau saudara sudah berdamai dengan diri sendiri, saudara nggak pusing. Orang mau ngomongin apa, asal saudara tidak melakukan, saudara nggak tergoncangkan. Ada kan orang gini, dia nggak melakukan mencuri, tapi ketika dituduh dia mencuri, dia ngamuk yang luar biasa. Dia belum berdamai dengan dirinya, saudara. Dia masih memfokuskan kepada harga dirinya. Padahal harga diri kita ada di Kristus, saudara. Harga diri kita ada di Kristus. Yang terakhir, sukacita oleh Roh Kudus. Bahasa aslinya kara. Sama-sama katakan kara. Kara. 1, 2, 3. Kara. Jadi ketika hidup dalam kerajaan surga, kita harus hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kara itu tidak ada hubungan dengan uang, Bapak Ibu. Kara itu tidak ada hubungan dengan jabatan. Kara itu tidak ada hubungan dengan istri atau pacar yang cantik. Tidak ada. Sukacita itu adalah kualitas atau watak seseorang, bukan suasana hati. Suasana hati ini sangat ditentukan oleh suasana keadaan, saudara. Ada uang banyak, suasana hati berubah. Itu bukan sukacita, saudara. Itu bukan sukacita, itu senang. Kalau saudara masih dipengaruhi, itu berarti saudara belum mengalami sukacita. Bergumul, saudara. Kita harus pintar. Sukacita adalah kualitas atau watak seseorang, bukan suasana hati, dan bukan ditentukan keadaan, tetapi didasari oleh Allah sendiri.
Jadi sukacita itu karena Tuhan yang membuat. Tapi begitu orang menjadi bagian kerajaan sorga, seharusnya itu dibuat oleh Tuhan. Sukacita itu. Jadi sekalipun saudara besok nggak tahu mau makan apa, saudara tetap enjoy mengasihi Tuhan, enjoy melayani Tuhan. Nggak berubah. Walaupun orang di sekitar kita kacau, memojokkan kita, kita enjoy. Bukan sukacita itu artinya gini, banyak orang berpikir sukacita setiap kita, halo gimana kabar? Bukan itu saudara. Gimana kabar? Itu bukan sukacita. Ahok itu orang yang sukacita saudara. Bener. Ahok itu sukacita. Makanya walaupun ngamuk-ngamuk terus saudara, tapi hatinya tenang, stabil saudara. Keluar dari KPK dia enggak tenang saudara. Itu sukacita saudara. Kekristenan harusnya kayak gitu. Mau ditekan, mau dihimpit, mau diapa, dia tetap stabil saudara. Di sini sebenarnya kekuatan kekristenan itu. Bukan kekuatan kekristenan ketika engkau diberkati. No! Orang dunia pun bisa lakukan itu. Rasul Paulus menuliskan kata sukacita dalam 3 kelompok. Perhatikan ini, saya coba teliti saudara. Pertama, kemajuan iman anggota tubuh Kristus. Dia hanya bersukacita karena ada kemajuan iman. Bagi saya tidak ada sukacita terbesar ketika saya lihat orang bertobat, dipulihkan, mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Itu sukacita terbesar saya. Makanya selalu saya bilang kita harus belajar menghargai orang, bukan karena uangnya, bukan karena jabatannya, bukan karena pengaruhnya, tapi sejauh mana dia mencintai Tuhan. Itulah tingkat penghargaan kita kepada orang. Itulah yang disebut dengan sukacita. Rasul Paulus melakukan itu. Dia bersukacita bukan karena dia punya uang, saudara, bukan karena dia dekat sama pejabat, bukan. Makanya waktu dia di penjara, di dalam penjara dia tuliskan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa. Bagaimana mungkin orang dalam penjara bersukacita? Itu tidak dilakukan banyak. Kedua yang dipakai Rasul Paulus adalah buah dari penderitaan karena Kristus. Saya sudah jelaskan tadi. Menderita karena Kristus itu sebuah sukacita. Mengambil bagian dalam salib Kristus, bukan menderita karena kita buat masalah, saudara. Kalau saudara menderita karena buat masalah, salahmu dewi. Tapi karena Kristus. Yang terakhir, sukacita karunia Roh Kudus. Tuhan yang memberikan. Minta ini dari Tuhan. Jadi hal kerajaan sorga bukan masalah makan, minum, dan pakai, tetapi kebenaran dan sejahtera dan sukacita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Sukacita merupakan hasil dari persekutuan dengan Tuhan dan ketaatan kepada Tuhan. Saudara, ketidaktaatan membuat kehilangan sukacita. Ketidaktaatan membuat kehilangan sukacita. Persekutuan dengan Tuhan dan ketaatan itulah yang menghasilkan sukacita itu, saudara. Saudara tidak akan dapatkan ini. Bahkan di toko sukacita pun tidak ada sukacita. Di toko damai pun tidak ada dijual damai, saudara. Jangan-jangan yang punya toko damai tidak damai, saudara. Benar nggak? Nggak damai. Ada kan toko damai kan? Ada. Hidupnya nggak damai. Yang bernama damai kan nggak ada. Ini yang paling terakhir. Kebutuhan merupakan tambahan atau bonus dari Tuhan, bukan goalnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kebenaran dan sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Maka semuanya, makan, minum, pakai, ditambahkan padanya. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran. Bahwa kami masuk ke dalam bagian dari kerajaan Allah. Roh Kudus, bahwa kami mengalami kebenaran
damai sejahtera, dan sukacita daripada-Mu. Jangan biarkan mata kami menipu kami. Jangan biarkan pikiran kami menipu kami. Jangan biarkan keinginan kami menipu kami. Bahwa kami masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal itu, Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami fokus kepada makan, minum, pakai. Kami gak mau menjadi bagian dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Roh Kudus, materaikan firman yang sudah disampaikan. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Materaikan itu sampai kebenaran-Mu memerdekakan kami. Terpujilah pada dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.